Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Ali Sulistyo, asal UT UPBJJ Kota Batam dengan NIM 0518819196. Di tugas 2 mata kuliah jaringan komputer kali ini, saya akan menjelaskan dan sekalian mempraktikkan apa saja yang akan terjadi jika kita mengetikkan komen-komen yang tertera pada soal tugas 2 ya. Di sini saya menggunakan CMD untuk menjalankan komen-komen dari soal yang diberikan. Untuk pertama kita buka dulu CMD-nya. Kalau sudah terbuka, tampilan defaultnya akan seperti ini ya. Untuk komen yang pertama yaitu ada CD. Komen CD ini, perintah ini, biasanya digunakan untuk berpindah directory atau kita masuk ke dalam suatu folder dari command prompt ya. Biasanya untuk masuk ke dalam folder dokumen atau folder sesuai nama folder yang mau kita masukin ya. Kita coba aja di sini cd dokumen. Oke, di sini kalau sudah berhasil tandanya akan seperti ini. Drive kita, nama user kita, dokumen. Berarti kita sudah masuk ke dalam folder dokumen tadi sesuai yang kita ketik. Kenapa saya ketik dokumen di sini? Karena untuk default dari setiap user yang ada pada Windows itu ada dokumen, desktop, dan banyak juga folder-folder default ataupun juga folder yang kita buat sendiri. Untuk komen yang kedua atau perintah kedua, di sini ada CLS. CLS ini fungsinya untuk membersihkan tampilan layar command prompt menjadi lebih rapi. CLS ini yaitu untuk membersihkan ya. Membersihkan itu maksudnya kayak kita clear semua tampilan apa aja yang ada di sini. Jadi kayak seakan-akan command prompt itu baru dibuka ya, atau dihapus aja riwayat kita memberikan perintah. Langsung saja kita coba CLS. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi riwayat komen yang pernah kita ketikkan tadi sebelumnya itu dihapus. Untuk komen nomor 3 itu CLS spasi garis miring tanda tanya ya. Biasanya digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan perintah CLS. Simbol garis miring atau tanda tanya itu pada CMD itu dipakai untuk menampilkan panduan singkat atau kegunaan dari komen sebelumnya ya. Komen sebelum simbol ini. Kita coba CLS spasi garis miring tanda tanya. Di sini hasilnya itu keluar clear the screen. Jadi maksudnya itu perintah CLS ini digunakan untuk clear the screen, untuk membersihkan layar command prompt ini. Untuk komen nomor 4 itu ada dir garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan bantuan lengkap mengenai penggunaan perintah dir. Jadi seperti kita mau nampilin dir ini bisa di apa saja ya. Kita langsung coba saja dir garis miring tanda tanya. Nah, ini maksudnya itu perintah untuk kita ingin apa yang kita ingin lakukan kepada direktori tersebut ya. Kita mau ngapain ke folder tersebut, mau kita ubah nama atau kita mau hapus folder tersebut, itu semua tampil di dir garis miring tanda tanya ini. Jadi kita hanya mencari informasi saja. Kemudian ada ipconfig. Ipconfig ini kita untuk menampilkan konfigurasi jaringan
pada komputer ya. Contoh seperti alamat IP dan informasi lainnya tentang jaringan yang terkoneksi sama kita. Di sini kita clear menggunakan perintah cls yang tadi saya jelaskan supaya tampilannya lebih rapi saja. Sekarang kita masukkan komen ipconfig tadi. ipconfig. Nah, di sini tampil alamat IP yang kita gunakan, alamat IP internet ya, jaringan yang kita gunakan. Di sini ada juga default gateway, kemudian ada subnet mask. Untuk lengkapnya biasanya kita gunakan di komen nomor 6 ini, ipconfig_all. Jadi di situ tertera tidak cuma IP sama subnet mask sama default gateway aja. Jadi di situ tertera IP jaringan yang kita pakai, kemudian ada MAC address, IP dari DHCP, DNS, sama IP v4, v6. Contohnya kita langsung buat saja ipconfig_all ya. Nah, di sini ada IPv4 addressnya, yaitu jaringan yang kita gunakan. Seperti tadi subnet masknya. Di sini juga ada DHCP server atau DHCP v6 IAIN. Apa ini? Jadi untuk ipconfig_all ini cuman versi lengkap dari ipconfig aja ya. Kita lanjut ke perintah nomor 7, ipconfig_tanda tanya. Kita coba langsung ipconfig_tanda tanya. Perintah ini berarti kita bertanya nih, ipconfig itu bisa digunakan untuk apa aja. Jadi di perintah ipconfig tadi, ternyata kita bisa seperti yang ipconfig_all yang tadi kita gunakan, atau kita bisa memperbarui IP kita bisa merilis IP kita, apa ini? Dan banyak ipconfig_tanda tanya ini untuk menampilkan penggunaan perintah yang tersedia. Itulah contoh. Kemudian kita lanjut ipconfig_release, yaitu digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer dari DHCP server. Kita langsung coba saja ipconfig_release. Setelah dijalankan, koneksi biasanya akan terputus sementara ya. Seperti yang terlihat di sini, jaringannya terputus. Nah, sekarang sudah nyambung lagi. Jadi rilis ini lebih ke refresh, sepertinya merefresh alamat IP. Lalu di sini ada perintah selanjutnya ipconfig/renew untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah dilakukan release. Jadi setelah tadi kita lepas alamat IP sebelumnya, kita meminta ke server jaringan itu, kita minta IP baru dari server jaringan yang kita pakai. Langsung saja kita tes ipconfig _renew ya. Oke, di sini kita diberikan IP address baru, berbeda dengan IP address sebelumnya ya. Di sini IP address-nya 10.163.166.179. Berbeda dengan IP yang sebelumnya ya, yaitu 10.163.166.179. Oh, hampir sama saja. Kita lanjut ke perintah nomor 10, ipconfig_display DNS. Perintah ini itu perintah ipconfig_display DNS ini untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer, yaitu cache website apa saja atau domain apa saja yang pernah kita akses ya di browser atau
browser lah, kita akses di browser itu. Kita clear dulu riwayat komen sebelumnya ya, CLS. Kemudian kita ketikkan IP config spasi slash display DNS. Nah, di sini DNS atau server-server yang pernah DNS dari domain-domain yang pernah kita akses ya, kayak misalnya kita akses Google, kita akses website Facebook atau website lainnya, bakal muncul di sini ya riwayat-riwayatnya. Lalu ada komen atau perintah ipconfig spasi slash flash DNS. Flash DNS ini perintahnya digunakan untuk menghapus cache DNS pada komputer. Jadi cache dari domain atau DNS yang pernah kita akses itu bisa kita hapus ya. Kita contohkan dulu ipconfig tadi flash DNS. Nah, di sini tertera hasilnya successfully flushed the DNS resolver charge. Itu berarti perintah kita tadi sudah berhasil dijalankan. Lanjut ke ipconfig spasi slash register DNS. Ini berfungsi untuk mendaftarkan ulang DNS komputer ke server DNS. Biasanya perintah ini tuh untuk komputer-komputer yang terkoneksi jaringan besar seperti jaringan perusahaan atau jaringan sekolah. Ini kita coba saja ya. ipconfig spasi slash register DNS ya. Register DNS. Nah, di sini tertera the requested operation requires elevation. Berarti maksudnya itu kita tidak bisa menjalankan perintah ini karena kita menggunakan jaringan pribadi ya atau jaringan rumahan, bukan seperti jaringan-jaringan besar yang kita butuh konfigurasi DNS manual. Jadi itulah mengapa ipconfig register DNS ini tidak bisa dijalankan. Kita lanjut ke perintah ping. Ping di sini digunakan untuk menguji koneksi jaringan antara komputer dengan host lain. Jadi kayak kita menguji koneksi kita ke jaringan, contohnya Google. Jadi kita bisa mengakses Google itu apakah cepat atau lambat ya. Langsung saja kita jalankan. Jangan lupa kita clear dulu agar tampilnya terlihat rapi. Langsung saja kita lanjut ke ping. Kita contoh tadi ping Google aja ya. Ping google.com. Nah, jadi di sini tampil berapa lama waktu yang kita butuhin untuk mengakses ke server Google ya. Namun jika ada kendala jaringan, nanti di antara hasil ping kita yang ini akan muncul RTO atau request timeout seperti itu ya. Kemudian lanjut ke netstart. Netstart yaitu perintah yang digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan atau port yang sedang digunakan, port, dan juga statistik pada jaringan komputer. Kita coba saja netstart. Netstart di sini berarti jaringan koneksi aktif ya. Berarti jaringan koneksi yang aktif yang terhubung dengan komputer ini bakal muncul seperti ini ya setelah kita ketikkan perintah netstart tadi. Di sini kita selesaikan saja dengan menggunakan Ctrl+C. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu
tracer, yaitu digunakan untuk melacak jalur perjalanan paket menuju host tujuan. Perintah ini membantu mengetahui titik gangguan jaringan. Jadi tracer ini digunakan sebagai jalur ya. Misalkan kita mau mengakses Google nih. Nah, jaringan kita ini menggunakan jalur mana gitu. Kita langsung coba aja tracer google.com. Itu untuk mengetahui jaringan kita terhubung ke Google melalui jalur mana ya. Jadi rute yang kita gunakan untuk mengakses Google itu melewati IP server yang ini 142.251.10.102 dengan kecepatan rute yang kita lewati itu sekitar segini. Nah, jika ada kesalahan mungkin atau kendala jaringan, di sini muncul RTO tadi yang saya sebutkan, request timeout. Gantikan di sini saja menggunakan Ctrl C. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, patchping. Patchping ini kita gunakan sebagai bentuk gabungan ya antara ping dan tracer tadi. Ping sama tracer ini ya. Untuk melihat lebih detail lah jalur perjalanan paket sama koneksi yang kita pakai. Langsung kita coba aja patchping google.com. Jika berhasil, setelah kita ketikkan perintah patchping google.com tadi, seperti ini yang akan muncul. Tracing rute dari perintah trace tadi sama perintah dari ping tadi ya. Di sini RTO kayaknya. Hentikan saja langsung. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, nslookup. Itu digunakan untuk mencari informasi DNS suatu domain seperti alamat IP server dan nama domain tersebut. Jadi kayak kita mencari tahu IP server dari domain yang kita mau lihat itu pakai IP server apa. Ini mau kita gunakan coba nslookup google.com saja karena kita, untuk mencari tahu Google ini menggunakan IP server atau DNS apa ya. ns lookup google.com ya. Jadi google.com ini menggunakan alamat IP server yang ini. Informasinya tertera di sini. Lanjut ke perintah selanjutnya, nets nets. Itu komen yang digunakan untuk mengelola konfigurasi jaringan Windows seperti firewall, WiFi, dan pengaturan IP. Di sini banyak fungsinya ya. Biasanya bisa kita lihat untuk melihat apa saja jaringan yang pernah kita pakai. Kayak di sini contoh penggunaan Nets WLAN Show Profile itu lebih ke untuk yang menggunakan WiFi kita bisa menampilkan WiFi apa saja yang pernah kita pakai. Kita coba saja NetSH WLAN Show Profiles. Nah, di sini WiFi yang pernah terkoneksi dengan laptop ini atau yang berdekatan dengan laptop ini tampil seperti ini. Oke. Kemudian perintah root digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing pada komputer. Itu routing untuk menentukan jalur paket data di jaringan. Untuk contohnya kita coba root print saja. Root spasi print. Nah, hasil komennya akan tampil seperti ini ya.
interface list, IPv4 route table, dan banyak informasi detail lainnya di sini. Untuk yang terakhir yaitu ada perintah net. Perintah ini digunakan untuk mengelola layanan jaringan, user, share folder, dan berbagai konfigurasi sistem Windows lainnya. Jadi perintah ini bisa kita gunakan untuk banyak fungsi. Ini kita coba saja net user untuk perintah sekarang ya. Kita coba ketik net spasi user. Nah, di sini tampil seperti ini. User account for Probaka. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.